Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, yuk kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak siap belajar? Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 2 tema 4 subtema 1, yaitu membuat laporan sederhana tentang lingkungan sehat dan tidak sehat bersama Bu Amrin Suryani. Anak-anak, perhatikan di sini Bu Amrin memiliki sebuah bacaan. Tapi sebelum mendengarkan, anak-anak siapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Oke, yuk perhatikan, simak, pahami apa yang Bu Amrin sampaikan dari bacaan ini. Di sini ada dua tokoh yang sedang berbincang-bincang ya. Di sini ada gambar apa ini? Ini gambar kadal. Dan apa ini? Kecoa. Oke, ini kadal sedang bertemu dengan kecoa di sebuah tempat penampungan sampah. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Kecoa menjawab, manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, ini tadi percakapan antara siapa, anak-anak? Antara kadal dan kecoa. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Yuk kita cari bersama. Dari yang pertama ya, mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Coba, kata mana yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dan lingkungan sehat? Yang ini ya, sampah. Coba anak-anak ulangi. Sampah. Ya. Kemudian di sini sama juga ada kata sampah. Yuk, yang di sini ada tidak? Tidak ya. Nah, coba yang di sini. Oh, ternyata banyak sekali. Coba yuk kita lihat satu persatu. Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Oh ya, ke tempatnya. Tempat untuk membuang sampah apa namanya, anak-anak? Tempat sampah, betul. Tapi di sini tidak ada kata tempat sampah ya. Kita lanjutkan. Kalau tidak, rumah akan kotor. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat, kotor, dan bau. Bau termasuk tidak? Iya. Lalu, rumah juga akan menjadi sarang penyakit. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan tidak sehat karena banyak kuman. Oh, berarti ada penyakit dan kuman. Selanjutnya, setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Kata mana yang berkaitan dengan lingkungan bersih dan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Ya, bersih dan sehat. Oke, yuk coba kita ulang bersama-sama, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sampah, kotor, bau, penyakit, kuman, bersih, sehat. Ya, pintar anak-anak. Nah, apa sih arti dari kosakata ini? Anak-anak bisa mencarinya di KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kalau secara online, anak-anak bisa cari di Google KBBI online. Nanti anak-anak bisa mencari artinya. Yuk coba ya, di sini Bu Amrin sudah cari artinya. Sampah, apa itu sampah? Sampah adalah barang yang dibuang karena tidak terpakai. Ya, anak-anak sudah tahu ya. Lalu kotor. Apa itu kotor? Kotor itu keadaan yang tidak bersih, banyak sampahnya. Kemudian bau. Apa bau? Aroma yang tidak sedap. Ya. Penyakit. Apa penyakit? Sesuatu yang menyebabkan gangguan tubuh. Jadi kalau tubuh kita terganggu berarti ada penyakit. Nah, kuman, apa itu kuman? Ya, kuman itu adalah bakteri pembawa penyakit. Bersih apa ya? Bersih. Ya, bersih itu bebas dari kotoran. Dan sehat, apa itu sehat? Yaitu keadaan apabila tubuh dalam keadaan baik. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Bu Amrin memiliki gambar. Gambar apa ya ini ya? Coba kita lihat. Disuruh ngapain sih? Wah, tulislah laporan sederhana berdasarkan gambar berikut. Nah, bagaimana cara membuat laporan sederhana berdasarkan gambar ini? Anak-anak tidak usah khawatir, Bu Amrin kasih tahu caranya. Cara menulis laporan sederhana. Ya, yang pertama, amati gambar. Nah, kita harus mengamati gambarnya baik-baik. Kemudian setelah kita mengamati gambar, kita temukan hal-hal pokok. Apa peristiwa yang terjadi di gambar ini? Nah, hal-hal pokoknya. Kemudian setelah itu, susun hal-hal pokok itu tadi menjadi laporan sederhana. Nah, ada 3 cara menulis laporan sederhana ya. Yang pertama, amati gambar. Kedua, temukan hal-hal pokok. Yang ketiga, susun menjadi laporan sederhana. Anak-anak, dalam menulis laporan sederhana, hendaknya singkat dan jelas supaya mudah dipahami. Bagaimana caranya Bu Amrin? Yuk, kita lakukan pertama-tama kita amati gambar. Kemudian temukan hal-hal pokok. Kita amati ya sambil kita temukan hal-hal pokok. Coba lihat di sini. Ada siapa ini? Ini Ibu dan Ana ya. Bu Amrin beri nama Ibu dan Ana. Ya, kemudian apa yang mereka lakukan? Oh, ternyata mereka memasak bersama di dapur ya. Mereka sedang memasak bersama di dapur. Ya, kemudian Ana, apa yang dilakukan Ana? Anak-anak bisa melihat di gambar ya. Ana membantu menyiapkan sayur dan bumbu. Lalu apa yang dilakukan Ibu? Yang dilakukan Ibu apa anak-anak? Ibu memasak sayur di kompor. Nah, ini hal-hal pokoknya ini kita kumpulkan terlebih dahulu ya. Lalu apa lagi yang bisa kita lihat? Ya, memasak itu harus apa anak-anak? Dengan hati-hati ya. Nih, contohnya ibunya pakai lap kan ini ketika memegang panci karena panas. Ini memasak itu harus dengan hati-hati. Dan jika dikerjakan bersama-sama, apa yang terjadi? Ya, memasak menjadi lebih cepat selesai. Nah, dari hal-hal pokok ini, kita ke yang ketiga. Urutan yang ketiga yaitu apa? Yaitu susun menjadi laporan sederhana. Bagaimana caranya? Kita lihat yuk. Kita membuat laporan sederhana, judulnya laporan sederhana berdasarkan gambar. Ya, dari yang kita dapatkan hal-hal pokok ini, kita susun satu persatu menjadi kalimat. Misalkan, pada suatu hari, Ibu dan Ana memasak bersama di dapur. Ya. Ana membantu menyiapkan sayur dan bumbu.
Ibu memasak sayur di kompor. Memasak harus hati-hati. Bila dilakukan bersama, memasak jadi lebih cepat selesai. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Pada suatu hari, ibu dan anak memasak bersama di dapur. Ana membantu menyiapkan sayur dan bumbu. Ibu memasak sayur di kompor. Memasak harus hati-hati. Bila dilakukan bersama, memasak jadi lebih cepat selesai. Nah, bagus. Anak-anak bisa memahami cara membuat laporan sederhana? Bisa ya? Baik, yuk. Coba kita ulang lagi, anak-anak tulis di bukunya masing-masing ya. Ya, cara menulis laporan sederhana. Yang pertama, amati gambar. Tulis ya. Yang kedua, temukan hal-hal pokok. Dan yang ketiga, susun menjadi laporan sederhana. Ya, setelah itu, laporan sederhana ditulis dengan singkat dan jelas. Agar apa, anak-anak? Agar mudah dipahami. Ya, baik. Anak-anak sekarang sudah tahu ya cara menulis laporan sederhana. Nah, sekarang saatnya anak-anak praktik. Ya, yuk coba anak-anak tulislah laporan sederhana dari gambar berikut. Nah, di sini Bu Amrin ada gambar ya. Anak-anak buatlah laporan sederhana seperti yang contohkan Bu Amrin tadi. Ya, anak-anak amati dulu, tuliskan hal-hal pokoknya, lalu dirangkai menjadi kalimat laporan. Baik, jangan lupa kalian tulis di buku tulis kalian, lalu dikirimkan ke bu guru wali kelas kalian masing-masing. Baik, anak-anak sudah jelas ya? Kita cukupkan, mari baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Amrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.